Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ismiana Nur Kamila dengan NIM 2007061 dari kelas B1 2020 PG PAUD non-reguler. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 8 standar nasional PAUD. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan program PAUD dengan dosen pengampu Ibu Andrisyah MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas tentang 8 standar nasional PAUD. Standar pendidikan anak usia dini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Standar nasional PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 8 standar nasional PAUD, yaitu meliputi standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Yang pertama ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak adalah acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak memuat capaian perkembangan anak usia 0-6 tahun dalam 6 aspek perkembangan, yaitu yang pertama ada aspek nilai agama dan moral, yang kedua ada aspek fisik motorik, yang ketiga ada aspek kognitif, yang keempat ada aspek bahasa, yang kelima ada aspek sosial emosional, dan yang keenam ada aspek seni. Yang kedua yaitu ada standar isi. Standar isi PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian perkembangan anak usia dini 0-6 tahun yang meliputi aspek-aspek perkembangan sebagaimana tercantum dalam STPPA. Standar isi PAUD dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip holistik, integratif, berjenjang, dan berkesinambungan. Yang ketiga ada standar proses. Standar proses PAUD adalah seperangkat pengaturan mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan PAUD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Standar proses PAUD dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, menantang, dan bermakna. Yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD adalah seperangkat pengaturan mengenai kualifikasi, kompetensi, dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD. Standar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip profesionalitas, sinergi, dan kolaborasi. Yang kelima ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana PAUD adalah seperangkat pengaturan mengenai penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada satuan PAUD. Standar sarana dan prasarana PAUD dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kecukupan, kelayakan, dan keamanan. Yang keenam ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan PAUD adalah seperangkat pengaturan mengenai pelaksanaan pengelolaan satuan PAUD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Standar pengelolaan PAUD dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berkeadilan. Yang ketujuh ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan PAUD adalah seperangkat pengaturan mengenai komponen dan besaran biaya penyelenggaraan PAUD. Standar pembiayaan PAUD dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan akuntabilitas. Yang kedelapan ada standar penilaian. Standar penilaian PAUD adalah seperangkat pengaturan mengenai penilaian hasil belajar anak usia 0-6 tahun yang meliputi penilaian proses dan penilaian hasil. Standar penilaian PAUD dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang autentik, berkeadilan, dan berkelanjutan. Untuk kesimpulannya,
8 standar pengelolaan PAUD merupakan acuan bagi satuan PAUD untuk mewujudkan pendidikan PAUD yang berkualitas. Standar-standar tersebut saling berkaitan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan PAUD, yaitu mengembangkan potensi anak secara optimal agar menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, ceria, kreatif, mandiri, dan bersosialisasi dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang 8 standar pengelolaan PAUD. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.